Allah ini. Pasang badan Abu Thalib. Tapi di tahun 10 kenabian, setelah 10 tahun Abu Thalib membela dan melindungi dakwah ini, ajal datang menjumpainya. Dalam kondisi sekarat, Rasulullah SAW mendatangi pamannya, mengatakan kepada pamannya, "Qul ya am la ilaha illallah." Paman, katakan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan perjuangkan di hadapan Allah untuk membelamu. Di situ ada Abu Jahal bersama Abdullah bin Abi Umayyah. Apa urusannya Abu Jahal sama Abu Thalib? Kita perlu memahami bahwasanya orang-orang di luar Islam, mereka berusaha untuk menghalangi orang masuk Islam. Dan yang sudah Islam diharapkan sama mereka untuk keluar dari Islam. Bahkan sampai detik-detik terakhir dari kehidupan kita. Buktinya Abu Jahal datang ke rumahnya Abu Thalib, mendampingi Abu Thalib mati. Dia harus menjaga bagaimana Abu Thalib jangan sampai mati Islam. Itu dilakukan oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Nabi mengatakan ucapannya alaihi salatu wassalam, Abu Jahal bersama kawannya hanya mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib." Apakah engkau tidak suka, benci dengan ajarannya bapakmu Abdul Muttalib? Nggak jadi lagi ngomong la ilaha illallah sampai mati di atas kekufuran. Mungkin sebagian kita berpikir, kenapa ya yang membenci Islam, membenci Nabi Muhammad SAW, suka menyakiti umat Islam dapat hidayah? Bagaimana Khalid ibn al-Walid yang punya andil besar ketika perang Uhud, sehingga umat Islam mengalami kekalahan, 70 sahabat Nabi tewas. Itu Khalid punya peran besar di situ. Amr bin As, kok bisa mereka dapat hidayah ya? Kenapa paman Nabi yang bela agama ini malah mati di atas kekufuran? Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Allah lebih tahu. Ini urusan hati. Yang kalau kita hanya menghukumi orang dari zahirnya, kita ngelihat fulan datang kajian orang baik, datang di soft pertama menurut kita orang baik. Tapi kita nggak tahu 20 tahun kemudian ternyata fulan yang ada di soft pertama murtad. Mungkin. Nggak ada jaminan. Kita tahu bagaimana istrinya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Didampingi istri yang pengkhianat. Bayangin. Dengar ceramah suaminya. Dengar nasihat-nasihat suaminya. Nggak dapat hidayah. Anaknya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut. Bagaimana Nabi Lut menghadapi istrinya. Anak-anaknya Masya Allah.
muslimat. Istrinya enggak. Sampai ikut mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Bapaknya Nabi Ibrahim. Bapak itu biasanya ya, berharap anaknya lebih baik daripada dia. Bapak itu mengatakan, nak, kau jangan jadi kayak bapak, nak. Bapak nggak bisa ngaji, nak. Engkau belajarlah, nak. Tapi kalau bicara hidayah, ini bagaimana bapaknya Nabi Ibrahim melihat putranya di hadapan entah berapa jumlah manusia yang melihat. Nah, putranya keluar dari api tanpa terbakar. Seharusnya bapak itu kan bangga. Anakku, anakku. Lihat dia tidak tersentuh dengan api. Tapi ternyata bapaknya juga nggak dapat hidayah. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Abu Thalib, di hatinya ada sesuatu yang dia ungkapkan sebelum mati. Dengan ucapan Abu Jahal, apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu? Artinya dia membela Nabi Muhammad SAW hanya karena keponakannya saja. Bukan karena dia di atas kebenaran. Karena dia lebih suka dengan agama nenek moyangnya. Dia tahu keponakannya itu benar. Gak pernah dusta dalam hidupnya. Maka ahibati fillah, hargai hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Perbaiki hati kita. Jangan pernah menjadi orang yang pura-pura baik. Karena boleh jadi nanti sebelum mati akan nampak siapa sebenarnya kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Kira-kira 15 hari udah. Setengah bulan. Bagaimana kondisi kita, Joe? Semua dapat melihat perubahan di dirinya. Quran yang kemarin dia berusaha menghatamkannya, sekarang sebagian kita hanya membaca sekedarnya. Tetap baca Quran, tapi nggak punya target lagi. Sholat malam yang kita kerjakan full selama 1 bulan. Sebagian sholat taraweh ba'dal isya, 10 hari terakhir ditambah lagi dengan tahajud. Coba lihat kondisi kita. Bagaimana hubungan kita dengan sholat malam itu? Masihkah ada? Iktikaf di masjid. Iktikaf itu bukan hanya amalan bulan Ramadan. Sholat malam itu bukan hanya di bulan Ramadan. Menghatamkan Al-Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan. Makanya sebagian mendengar Ramadan minimal antum hatam 1 kali. Bukan. Nabi SAW itu memberikan wasiat kepada Abdullah bin Amr bin As tiap bulan. Ikhtimil Quran fi syahr. Engkau hatamkan Quran setiap bulan. Jadi sejatinya yang harus kita lakukan, ya hari ini nih, kita sudah sampai ke juz 15 ya. 11 bulan kita menghatamkan Quran 11 kali. Ramadan seharusnya lebih dari sekali. Salat malam gitu. Orang ada yang kenal salat malam cuma tarawih doang. Tiap malam Nabi salat malam. Makanya hadisnya Aisyah itu ketika dia menyebutkan Nabi SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Itu menunjukkan amalan itu amalan harian. Iktikaf
Itu bukan hanya di bulan Ramadan. Boleh iktikaf hari ini, boleh. Antum malam Ahad ya. Kita lihat ada sebagian orang malam Ahad mungkin nongkrong di mana. Antum niatkan ana mau nongkrong di Masjid Ukhuwah sampai subuh. Kita kan nggak kenal sama iktikaf kecuali Ramadan. Padahal tetap iktikaf itu disyariatkan. Sepanjang hari. Ya, waktunya bisa panjang bisa pendek. Bisa jadi anak mau iktikaf lah hari ini sampai sholat zuhur. Niat dari sekarang sampai sholat zuhur nggak pulang. Ada sarapan. Nah, artinya boleh niat dan nggak harus dalam kondisi puasa juga iktikaf itu. Dalam kondisi yang nggak berpuasa, iktikaf. Ya, kita semua perlu murajaah, perlu bermuhasabah. Apa yang terjadi dengan diri kita setelah 15 hari berpisah dengan Ramadan? Nilai-nilai Ramadan itu masihkah kita jaga? Atau kita sudah mengatakan selamat tinggal Ramadan? Anak kemarin nahan diri dari berbuat dosa, Ustaz. Alhamdulillah berhasil, Ustaz. Berhasil. Sekarang mulai dosa lagi, Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan if'alul khaira dahrakum. Beliau mengatakan berbuat baiklah sepanjang masa kalian, sepanjang tahun. Jadi berbuat baik itu nggak kenal bulan, nggak kenal hari. Tapi kata Nabi SAW, wa ta'arradu linafahati rabbikum. Dan hembusan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika ada musim-musim kebaikan, kita tambah baiknya. Jadi berbuat baik itu sepanjang tahun, tapi kalau ada musim kebaikan, kita bertambah baik lagi. Dan subhanallah, Allah itu sayang sama hamba-hambanya. Allah kasih Ramadan. Yarhamukallah. Di bulan Syawal dikasih apa sama Allah? Puasa 6 hari bulan Syawal. Man shoma Ramadan, kata Nabi SAW. Tetap kalau bicara puasa itu harus imanan wahtisaban. Kita sering dengar kalimat itu ketika Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, man qama Ramadana imanan wahtisaban, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban. Terus itu syarat utama agar diterima. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena beriman, bukan karena ikut-ikutan. Wahtisaban karena dia berharap, yakin minta pahala sama Allah Azza wa Jalla. Makanya nanti ketika dibagikan rapot pada hari kiamat, yang mendapatkan rapot dengan tangan kanannya dari arah kanannya, dia mengatakan ha umuqra'u kitabiyah. Kalian baca kitabku ini. Kalian baca rapotku ini, kata dia. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin akan dihisab. Maka barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, apa yang akan dia dapatkan? Faka'annama shamad dahr. Dia seperti puasa wajib 1 tahun. Bukan puasa sunnah. Puasa wajib 1 tahun. Bayangin ya. Tapi kan gak wajib puasa 6 hari bulan Syawal. Gak wajib. Bagi yang mau. Berapa banyak amalan mubah yang kita kerjakan, kita gak pernah tanya ini sunnah apa enggak. Tapi kalau sudah kasih amalan sunnah, dia tanya wajib apa sunnah, Ustaz? Sunnah. Cuma sunnah, Ustaz, kata dia. Allah jamaah. Itu terjadi sama kita. Baik. Setelah Syawal nanti ada apa lagi? Bulan Dzulqa'dah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini termasuk bulan haji. Bulan haji, antum melihat bentar lagi ya. Atau sudah mulai ada manasik haji ya. Keluarganya mungkin yang mau berangkat haji. Masya Allah, ini musim kebaikan dimulai lagi. Selesai Ramadan, kita masuk bulan haji. Dzulqa'dah masuk bulan haram. Jangan lupa puasa, paling tidak 3 hari antum puasa di Dzulqa'dah.
Tanggal 13, 14, 15. Nggak bisa tanggal 1, 2, 3. Nggak bisa Senin, Kemis, Senin. Nggak bisa Ustadz 1 hari antum puasa. 1 hari. Minimal kita punya puasa sunnah dalam setahun itu 11 hari. Kalau tiap bulan puasa 1 hari. Nanti di bulan Dzulhijjah antum pilih kalau mau puasa 1 hari, ya puasa Arafah. Nanti di bulan Muharram kalau antum mau puasa hanya sehari, antum pilih puasa Asyura. Jadi dikasih tuh musim-musim kebaikan sama Allah. Ketika itu kita berusaha semangat untuk mendapatkan karunia Allah Azza wa Jalla. Fa inna lillahi nafahatin min rahmatih. Allah itu memiliki hembusan-hembusan dari rahmatnya, yusibu biha man yasha min ibadi, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Lalu bagaimana Ustaz supaya Allah menghendaki ana dapat hidayah, menghendaki ana agar ana mendapatkan Lailatul Qadar? Ya tunjukkan antum memang menginginkannya. Tunjukkan kalau antum bukan orang yang pura-pura berbuat baik. Karena ada jemaah yang kita itu tidak sholat sunnah kecuali kalau ada orang, baru kita sholat sunnah. Puasa pun, puasa ini amalan yang sebenarnya tidak diketahui sama orang. Sekarang nih yang ada di tempat ini, sebagian masih puasa Syawal. Tapi antum tahu dari mana? Kelihatan Ustaz, bibirnya kering. Kering Pak. Orang bibirnya kering, nggak ada tanda puasa bibirnya kering. Biasanya Ustaz yang puasa itu ngantuk Ustaz. Nah, itu kayaknya ngantuk puasa Syawal. Nggak ada cuma. Benar-benar tidak ada tanda-tanda orang puasa. Puasa ini kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, illa siyam fa innahu li wa ana azibi. Puasa itu milikku dan aku yang akan kasih pahala dengan puasanya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan. Jadi ibadah puasa itu bukan ibadah mengerjakan, tapi ibadah meninggalkan. Makanya orang kalau meninggalkan sesuatu, apa kelihatan? Enggak kelihatan. Kecuali nanti terakhir ditanya dia ngaku. Mama, fadhal minum, fadhal. Jazakallah khair, jazakallah khair. Antum puasa ya? Jadi ditanya, baru dia ketahuan dia puasa. Dia mengaku baru puasa. Tapi sejatinya enggak ngerjakan apa-apa orang yang puasa itu. Berbeda ketika orang sholat. Antum tahu fulan sholat dari mana? Fulan sedang tahiyatul masjid. Tahu dari mana antum? Ya lihatlah dia dari tadi berdiri, ruku, sujud. Itu tandanya dia sholat. Tandanya orang puasa apa? Nggak ada. Nggak kelihatan. Makanya kita perlu menunjukkan kepada Allah kalau kita itu kepingin sama rahmat Allah memang. Di bulan Syawal ini, usahakan puasa Syawal. Dan semoga Allah telah memberikan rahmatnya kepada kita di Ramadan dan menyempurnakan rahmat itu sampai ajal menjemput kita. Ahibati fillah, kita tahu pesan Allah ya, yang sering disampaikan oleh khatib ketika khutbah Jumat. Biasanya dia berpesan, usikum bitaqwallah, ya aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Cik, cik, tes, cik, 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 cik. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Jadi yang sudah Ramadan kemarin berjuang, jangan berhenti berbuat kebaikan. Terus jaga. Kapan kita berhenti berbuat baik? Cik, cik, cik. Antum pernah dengar cerita muadzin yang mati? Bayangin ya, Nabi SAW menyebutkan muadzin itu atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Dia orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Dia bisa menikmati pemandangan itu jamaah, menikmati.
Nah, pada hari kiamat. Kemudian Allah juga berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan." Adakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Di antara orang yang mengajak kepada Allah adalah muadzin. Tapi bagaimana ada kisah seorang muadzin ya, yang kerjanya azan. Dulu kalau azan itu naik ke menara aja. Naik turun, kemudian dia melihat tetangga masjid seorang wanita yang cantik. Dia tertarik dengan wanita tersebut. Akhirnya dia melamar perempuan itu karena dia muadzin. Nggak mungkin dia berzina. Dia tahu hukumnya zina haram. Karena dia sudah jatuh cinta sama perempuan itu, ternyata perempuan itu Nasrani. Perempuan itu mengatakan, nggak mungkin aku menikah dengan engkau muslim, aku Nasrani. Kecuali kalau engkau masuk ke agamaku, aku terima engkau. Lihat jawab. Masuk ke agama. Kemudian satu hari belum dia masuk menjumpai istrinya, dia naik ke atas loteng rumah, jatuh mati. Dalam kondisi sudah pindah agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa setiap sholat kita nggak berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Kalau kita sholat wajib 17 rakaat, kita akan mengatakan ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Kalau ditambah 12 rakaat rawatib, kita akan membaca sebanyak 29 kali. Kalau ditambah sholat malam 11 rakaat, 40 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kok bisa ya? Iya. Karena kita memang memerlukan bantuan Allah untuk menjaga iman kita. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana supaya kita mati dalam kondisi Islam husnul khatimah? Ya kita minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Tapi benarkah kita berdoa? Atau kita membaca karena Al-Fatihah itu rukun sholat? Sebagian kita kan membaca Al-Fatihah karena rukun sholat. Sehingga udah selesai anak sholat. Antum ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, hadir enggak hati antum memohon kepada Allah hidayah, menghayati bacaan itu? Karena Allah tidak mengabulkan doa min qalbin lahin ghafil, dari hati yang lalai. Allah nggak kabulkan jemaah. Makanya terkadang ada orang selalu sholat yang katanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini orang tetap aja Ustaz berbuat dosa. Atau kita, Ustaz kenapa anak ini kok tetap berbuat dosa ya? Lagi berbuat maksiat, nanti berbuat dosa lagi. Padahal anak sholat Ustaz. Ya boleh jadi tadi. Ketika engkau membaca ihdinas siratal mustaqim, hatimu tidak bersamamu. Pikiranmu pergi ke tempat yang lain. Ini menunjukkan pentingnya kita meminta jemaah. Dan itu tiap hari, berulang kali. Dari subuh ini ke zuhur, kita nggak tahu apa yang terjadi sama kita. Nanti dari zuhur ke asar, yang waktunya pendek, kita tetap membaca ihdinas siratal mustaqim. Nanti dari asar ke maghrib ada waktu tuh untuk kita menjalani kehidupan, aktivitas kita. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam di surat Hud ayat 112 ya, Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Allah perintahkan kepada Nabi, engkau istiqomahlah. Subhanallah, Nabi disuruh istiqomah. Sebagaimana diperintahkan kepadamu. Jadi istiqomah itu di atas syariat. Karena kita melihat, bukan melihat, mungkin antum juga mendengar. Atau antum mengalami, ada orang yang berhenti sholat. Berhenti sholat.
Padahal dia bukan orang yang meninggalkan sholat karena males ya. Tapi karena dia makomnya sudah beda. Betul jemaah. Anak ketemu langsung sama orang yang tidak sholat. Anak ketemu langsung dengan menantu yang mertuanya nggak sholat. Sama anak yang bapaknya nggak sholat. Sampai bapak anak suatu hari tanya dengan ada seorang pengurus di kampung itu, seorang perempuan. Ditanya sama abah anak, bapaknya mana kok nggak pernah kelihatan ke masjid? Sama umurnya sama bapak anak. Iya, bapak anak berhenti sholat. Karena makomnya sudah beda. Bukan karena dia malas ya. Orang kalau malas kita semangatin. Tapi dia memang enggak. Ada seorang menantu mengatakan, Ustaz, bapak anak Ustaz, orangnya baik sekali Ustaz, puasa Senin Kemis. Rajin baca Quran bapak anak itu Ustaz. Selalu sholat di masjid dan mulai beberapa bulan yang lalu bapak anak sudah berhenti sholat. Anaknya disuruh ke masjid, fadl ke masjid. Lu bapak, ya beda makomnya sudah. Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Istiqomalah sesuai dengan yang diperintahkan kepadamu. Ada aturannya kalau bicara istiqomah. Aturannya Al-Quranul Karim. Karena ada orang istiqomah di atas kesesatan. Istiqomah dia mengamalkan zikir itu. Loh, padahal Nabi nggak ngajarkan yang seperti itu mamanya. Terus dia kerjakan. Wa man taba ma'ak. Kita disuruh ikut istiqomah. Orang-orang yang bertobat, yang kembali kepada Allah bersamamu, suruh istiqomah juga. Wala tatghaw. Jangan berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas. Karena tadi ada orang yang istiqomah sesuai syariat kemudian berhenti keluar dari syariat. Karena beranggapan dia makomnya sudah berbeda. Innahu bima ta'maluna basir. Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Ahibati fillah. Bagaimana supaya kita bisa menjaga amalan-amalan di bulan Ramadan kemarin itu. Dan istiqomah sampai mati. Ada banyak cara. Di antaranya yang perlu pendamping yang baik. Kawan yang baik. Dan jadikan kawan antum itu istri antum. Pasangan hidup kita. Subhanallah ya. Ketika Allah melarang menikahi orang-orang musyrik. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah, "Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna." Kalian jangan menikahin wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Budak perempuan, budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrikah yang menakjubkan, yang cantik. Allah juga mengatakan wala tunkihul musyrikin. Jangan kalian menikahkan putri-putri kalian dengan laki-laki musyrik. Kenapa? Di akhir ayat Allah mengatakan ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Allah mengajak kalian menuju kepada surga dan ampunannya dengan izin. Maka selesai Ramadan, antum lihat siapa kawan antum. Bagaimana istri antum? Apakah istri antum hari ini sudah sampai juz ke-15 baca Qur'annya? Atau ternyata enggak? Soalnya perlu saling mengingatkan. Istri tanya, "Bang, tanggal 15 bang, udah juz keberapa Pak?" "Alhamdulillah, Al-Baqarah." "Tapi yang kedua." "Yang kedua jemaah." Antum jangan ketawa dulu. Ini Al-Baqarah tapi udah yang kedua, putaran yang kedua sudah. Masya Allah.
Biasanya kalau selesai Ramadan kan masih semangat gitu kan. Wah, anak kemarin hatam Ramadan Ustaz, alhamdulillah 5 kali Ustaz. Umpamanya. Syawal 2 kali paling enggak. Umpamanya seperti itu. Bagaimana istri ketika mendengar suaminya Al-Baqarah yang kedua? Semangat jemaah. Tapi kalau kata suaminya, aduh, minta maaf, Analah banyak kerjaan. Sudah mulai. Istri dengar suami banyak pekerjaan, mulai, oh iya bang, betul kan cuma sunnah baca Quran bang. Akhirnya jadi gak baca Quran jemaah. Ini perlu saling menyemangati. Oleh karena itu Nabi SAW ketika bicara memilih pasangan hidup, beliau tekankan masalah agama. Kalau bicara wanita dinikahin, siapa yang belum nikah? Siapa yang mau menikah bentar lagi? Angkat tangan. Jemaah, yang bulan ini mau nikah? Masya Allah. Yang mau nikah lagi? Ahibati billah, Rasul SAW mengatakan tunkahul mar'a li arba. Perempuan dinikahin karena 4. Yang pertama apa? Cantik atau karena harta. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, strata sosialnya, hasab dia. Yang keempat Nabi sebutkan terakhir, lidinya, karena agamanya. Lalu kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Engkau carilah orang yang agamanya baik, selamat engkau cari. Dan kita dalam kehidupan mencari kebahagiaan fid dunya wa fil akhirah. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ustaz, anak kalau dapat istri cantik akan bahagia. Belum tentu. Berapa banyak istri yang cantik akhirnya selingkuh. Dan berapa banyak laki-laki yang tampan akhirnya juga selingkuh. Tapi kalau antum cari pasangan hidup yang agama dan akhlaknya baik, kata Nabi, selamat, beruntung. Maka bicara pendamping ini, kalau antum punya kawan, mungkin antum sama kawan antum bertemu hanya beberapa jam. Tapi sama istri atau suami, sang istri itu berjam-jam. Rasul SAW mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang suami. Seorang suami yang dia bangun di malam hari kemudian sholat. Selesai sholat dia bangunkan istrinya. Ini menunjukkan bagaimana suaminya menjaga keikhlasannya. Dia tidak ingin istrinya tahu berapa rakaat dia sholat. Dia tidak bangunkan istrinya ketika dia bangun. Tapi dia bangunkan istrinya setelah dia sholat. Dan itu Nabi melakukan itu SAW. Beliau selesai sholat biasanya baru bangunkan Aisyah. Agar Aisyah sholat. Kalau istrinya nggak mau bangun, dia percikkan air di depan, di wajah istrinya. Ini pasangan hidup yang dicari. Wa rahimallahu mra'atan, dan Allah merahmati seorang istri. Qamat minal laili fasallat. Dia bangun malam kemudian dia sholat. Dia tidak bangunkan suami. Dia sholat dulu. Sholat 2, tambah lagi 2, tambah lagi 2. Mungkin dia tutup dengan witir 1, 7 rakaat dia sholat umpamanya. Suaminya nggak tahu berapa rakaat dia sholat. Setelah itu suaminya baru dibangunkan. Ini yang membantu kita untuk istiqomah. Tapi kalau pasangan hidup kita sibuk dengan handphonenya di rumah, kira-kira bagaimana akan memotivasi pasangan yang lain? Anak-anak melihat bapaknya sibuk dengan handphonenya. Bapak sibuk bekerja. Iya. Tapi anak-anak perlu melihat bapaknya sedang baca Quran. Perlu anak-anak lihat bapaknya sedang baca Quran. Bukan untuk pamer sama anaknya, bukan. Tapi untuk memberikan contoh. Bagaimana kondisi anak kalau dia ke kamar bapaknya, Assalamualaikum bapak, masuk dia lihat bapaknya sedang ngaji. Bapak sedang ngaji. Nanti lagi dia di mana, bapaknya di tempat makan, bapaknya sedang pegang Quran ngaji lagi. Bapakku ngaji.
Karena memang kita diperintahkan untuk menerangi rumah kita bil Quran. Dengan Quran dan sholat. Bapaknya pulang dari masjid, sholat sunnahnya di rumah. Anaknya ngelihat, istrinya ngelihat. Ya Allah, ini jemaah, agar kita dapat istiqomah, kita perlu pendamping. Selain istri tentunya kawan kita, ya kayak sekarang nih. Antum datang ke masjid ini untuk ngaji. Tapi kita tahu ada istilah sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Antum cari saudara nggak di sini? Kalau cari saudara buktikan antum kenal nggak dengan yang kanan dan di kiri antum? Belum tentu kenal. Nah, antum kenal sama yang di belakang? Coba kenalan lah. Jangan cuma antum, semuanya jamaah, semuanya. Cobalah assalamualaikum. Coba, Bapak kenal dengan yang di kirinya? Coba kenal, antum. Masya Allah. Semuanya jemaah, jangan cuma diam doang. Udah disuruh masih nggak ngelakuin jemaah. Ana izin minum. Bismillah. Bapak kenal sama dia? Udah semuanya kenal? Nah, Anda mau tunjuk, kalau belum kenal, hati-hati. Ya, antum yang pakai kacamata. Iya, kenal sama yang di kanan antum. Sama yang bawa anak, kenal. Yang di belakang? Belum kan, kenalan lah antum. Jamaah, ingat Hasan Basri mengatakan, istakfiru minal asdiqa'is salihin. Kalian perbanyaklah punya kawan soleh. Mereka punya jatah syafaat pada hari kiamat. Mereka punya jatah syafaat pada kiamat. Boleh jadi dia yang kasih syafaat kita. Terus kenapa kita datang kajian? Mungkin kita mendatangi 100 kajian dalam setahun. Seharusnya antum sudah punya 100 kawan dalam setahun. Kawan-kawan soleh. Minta nomor handphonenya sambil nunggu ustadznya datang. Atau setelah selesai kajian. Kenalan aja. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak istighfar. Agar kita istiqamah. Karena kita tahu dosa itu mesti kita kerjakan. Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pelaku dosa. Khata' itu suka berbuat dosa. Terus dia melakukan kesalahan lagi. Sampai Rasul SAW juga mengatakan, laulam tudhnibu, la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan pergi mengusir kalian. Entah ditaruh di mana gitu. Kita dimatikan semuanya. Wala jaa biqaumin akharin yudhnibun. Kemudian Allah akan datangkan generasi yang lain yang mereka berbuat dosa. Berbuat dosa. Fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Lalu mereka istighfar mohon ampun sama Allah. Dan Allah mengampuni dosa mereka. Kita itu sudah suka berbuat dosa, tapi masih ada yang ujub. Gimana bayangin ya? Di sini para ulama menyebutkan apa hikmah manusia berbuat dosa. Salah satunya agar dia nggak sombong, agar dia nggak sok suci, agar dia tidak merasa cukup saya beribadah sudah, saya sudah orang baik. Maka terus istighfar, mohon ampun sama Allah, karena dosa itu akan membekas di dalam hati kita dengan noktah hitam. Kalau kita istighfar, bersih hati. Kita bertobat pada Allah. Bukan cuma astagfirullah, bukan. Tapi memohon ampun kepada Allah. Sebagian kita istighfar 100 kali, tapi nggak minta ampun. Cuma anak baca, kenapa? Katanya suruh banyak istighfar Ustaz. Antum apa artinya istighfar? Istighfar lah Ustaz. Apa? Astagfirullah. Aku mohon ampun sama Allah. Terus
Terus Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Wahai umat manusia, kalian bertobatlah, memohon ampunlah kalian kepada Allah. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah. Aku sehari itu lebih 70 kali istighfar bertobat kepada Allah. Itu Nabi yang dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Lalu kita bagaimana? Maka perlu antum duduk harian, punya wirid istighfar. Nabi SAW cerita seorang sahabat Abdullah bin Umar, ya kalau nggak salah, dia mengatakan, kunna na'uddu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid. Kami itu ngitung Nabi di satu majelis bersama sahabatnya. Nabi mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Sekali duduk Nabi baca itu. Maka tolong kita punya itu. Jadi kalau antum sudah mulai futur ya, mulai semangatnya berkurang, antum duduk istighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baca, hitung. Boleh pakai tasbih. Boleh. Tapi yang lebih afdal tetap pakai tangan kita. Karena orang kalau sudah pakai tasbih kadang-kala astagfirullah. Ya, antum sudah tunggu berapa kali sudah ya? Tinggal dikit lagi. Boleh pakai tasbih jemaah. Pendapat yang lebih kuat, tasbih itu sekedar alat ya, bukan beribadah kita, tapi itu sekedar alat untuk menghitung. Emak-emak mungkin ada yang pakai cincin apa? Digital. Terus dia. Jamaah, alat itu jangan ditunjukkan ke orang. Alat itu antara kita sama Allah, kita mau ngitung. Ini ada yang duduk sama kawan-kawannya, ya tetap dipakai alat itu jamaah. Padahal dia sedang ngobrol, sembunyikan. Bagaimana sebagian salafus saleh itu ya Allah ya. Tahu-tahu ada kawannya datang, dia sedang baca Quran, ditutup Qurannya, ditutupin sama apa gitu. Alah, supaya dia nggak tahu dia sedang baca Quran. Makanya di antara yang bisa menyembunyikan orang itu sedang berzikir, masker. Bener, ana lihat itu jemaah. Oh, ada gunanya masker ini ya. Jadi antum kalau pakai masker kan antum baca subhanallah, nggak ada yang kelihatan kan? Seperti itu. Jadi kalau antum melihat ada orang selesai Covid masih pakai masker, oh mungkin dia sedang berzikir. Artinya boleh jadi itu sebagai alat sarana untuk menyembunyikan. Kalau emak-emak masya Allah ketika dia pakai cadar dia bisa berzikir, dia apa, dan amalan dia tersembunyi. Maka tolong jaga itu. Jadi selain istighfar adalah memperbanyak zikir, kemudian yang terakhir belajar ilmu. Jangan berhenti ngaji. Tapi usahakan ngajinya itu levelnya naik. Levelnya naik gimana? Kalau dulu levelnya mustami. Mustami itu bawa kuping doang. Alhamdulillah Ustaz, ana dikasih kuping sama Allah. Ana bawa ke tempat kajian. Alhamdulillah selesai. Orang kalau mustami itu sering lupa. Apa yang disampaikan Ustadz, ya karena namanya dia nggak mencatat ya, dia lupa. Kadang-kadang kalau mustami itu di majelis ilmu itu ngantuk ya. Ya Allah, bismillah. Karena cuma bawa kuping. Coba bawa, nanti levelnya antum naik sekarang. Bawa pena dan buku. Sehingga antum catat. Biasanya kalau nyatat itu, ana rasakan ketika ana datang kajian. Sampai sekarang kita tetap belajar Ustaz. Ketika datang kajian nggak bawa pena, dengerin, itu kadang-kadang kemana-mana aja. Sekarang alhamdulillah antum ada handphone, antum bisa catat di handphone, poin-poinnya dicatat semua. Alhamdulillah dapat. Setelah antum dapat ilmu, antum berusaha untuk mengamalkan. Ada pesan Allah yang antum harus kerjakan. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq. Tuh yang antum catat tadi, catatan antum,
Bagaimana antum sebarkan? Di grup keluarga mungkin. Mungkin di status WA antum. Mungkin antum punya Instagram di Instagram antum. Naik levelnya jamaah. Jangan cuma Ustaz, ana penuntut ilmu. Iya, penuntut ilmu. Ustadz itu sampai mati penuntut ilmu. Ana belum bisa berdakwah. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Ballighu anni walau ayah." Kata Nabi, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jadi antum jangan cuma nunggu dengerin, sampaikan. Ya antum jangan naik mimbar lah, naik mimbar mungkin ustaz. Antum jangan. Tapi ketika antum duduk sama kawan antum, umpamanya besok hari Senin mulai bekerja, ketemu sama mereka, syukur anak kemarin datang kajian tuh. Kalau antum mau, ana bacakan kepada antum poin-poinnya. Antum sampaikan. Wallah jamaah, kalau setiap musim melakukan itu, insya Allah kemungkaran itu akan berkurang. Kemungkaran itu terjadi karena orang-orang yang tahu kebenaran diam. Dia hanya mikirkan diri sendiri. Para sahabat Nabi, ada 6 orang yang masuk Islam ketika Nabi masih di Mekah. 6 orang dari kota Madinah, dari suku Aus dan Khazraj ya. Ketika dia beriman, dia berjumpa sama Nabi mungkin hanya beberapa jam. Nabi membacakan ayat Allah kepada mereka. Lalu mereka pulang ke Madinah, nggak ketemu lagi sama Nabi alaihi salatu wasallam kecuali setahun. Perjumpaannya singkat, kemudian pulang ke kaumnya, mereka berdakwah dengan ilmu yang mereka miliki. Dengan sedikit ilmu itu mereka berdakwah. Tahun depan bawa orang-orang yang masuk Islam. Nah, antum apa yang antum lakukan? Ngaji bukan sekali. Alhamdulillah anak sudah hijrah 1 tahun Ustaz. Berapa orang yang sudah antum bawa? Berapa orang yang sudah antum sampaikan kebaikan kepada mereka? Allah ceritakan di Al-Quran tentang jin. Sekali jin itu mendengar Nabi baca Quran, wallau ila qaumihim mundhirin. Itu jin pulang kampung langsung menyampaikan kepada kaum. Sekali dia dengar Quran bersama Nabi SAW, dijelaskan tentang Islam, pulang langsung menyampaikan. Jadi kalau bicara bagaimana menyampaikan, yang antum ketahui itu yang disampaikan. Jangan sok jadi ustadz, setelah menyampaikan satu kata biasanya orang tanya, apa hukumnya gini? Oh kalau kayak gitu gak boleh, kata dia. Antum tahu dari mana boleh gak boleh itu, kata dia. Antum katakan la adri, anak gak tahu. Sampai ada sebagian ustadz Masya Allah, ketika dia pulang kampung, dia nyampaikan, kalau sudah urusan tanya jawab, afwan, anak gak berani. Anak menyampaikan karena anak baca, karena anak nulis. Tapi kalau sudah tanya jawab, anak takut salah, antum tanyakan kepada ustadz. Jadi seperti itu. Ingat, antum belajar, naik levelnya, jangan hanya jadi mustami', jadi muta'alim sekarang. Muta'alim yang serius belajarnya. Kemudian setelah itu, antum sampaikan kepada orang-orang terdekat antum. Dan sabar. Kalau antum sudah menyampaikan, antum akan dikatakan sok ustaz. Aduh jamaah, baru jenggotnya 2 cm sudah. Allahu Akbar. Baik, ala kulli hal jamaah itu yang dapat Anda sampaikan. Bismillah. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin bisa Anda tanya, Anda jawab. Nah, saya ingin bertanya mengenai bakti kepada orang tua. Ketika orang tua itu sakit dan kami sebagai anak laki-laki berusaha bahu-membahu untuk mengobatin beliau. Salah satu kakak kami mengatakan akan membayar kekurangan pengobatan dengan kartu kredit dengan alasan darurat. Ana bingung karena khawatir apakah ibu akan sembuh atau tidak, atau tidak ada penyakit lain akan sembuh, atau tidak ada penyakit lain karena dibayar dengan cara seperti itu. Iya, yang pertama jemaah,
Kalau bicara riba ini, sebagian orang itu menganggap remeh. Bahkan kalau kita lihat entah berapa persen dari umat Islam itu melakukan riba. Kalau melakukan riba dan merasa itu dosa besar, ada harapan dia tobat. Tapi kalau dia melakukan riba dengan dalih ada ustadz yang membolehkan, selesai. Dia tidak akan meninggalkan. Karena dia menganggap itu hal yang boleh. Nah, kalau bicara kondisi ibu, darurat itu memang ada dalam agama kita. Yang haram jadi halal. Kondisi darurat. Apakah sudah kondisi darurat? Itu yang perlu dipastikan. Artinya kalau ternyata enggak, ana bisa pinjam dengan cara tidak riba. Alhamdulillah, ana punya aset yang bisa dijual. Sehingga bisa untuk memenuhi hal itu. Jadi tetap kalau bicara darurat itu perlu didudukkan. Apakah benar-benar darurat seperti seorang yang kalau tidak melakukan itu dia akan mati atau akan membahayakan diri dia. Wallahu a'lam bishawab, dan terus berdoa semoga Allah memberikan kesembuhan kepada ibu antum. Ustadz, bagaimana cara mengembalikan kepercayaan pada suami karena pernah diselingkuhin? Dan bagaimana kita menjaga kepercayaan kembali pada pasangan? Ahibati fillah, perbaiki hubungan kita sama Allah. Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan menjadikan buat mereka cinta. Antum pernah enggak ngelihat orang, enggak kenal antum sama orang itu, tapi antum suka sama orang itu. Ana seneng sama fulan. Siapa yang menjadikan di hati kita kecintaan kepada orang itu? Allah Azza wa Jalla. Maka seorang istri yang pernah tadi mungkin melakukan kesalahan, engkau perbaiki hubunganmu sama Allah. Allah akan perbaiki hubunganmu sama suami. Engkau berikan pelayanan yang lebih baik kepada suami. Engkau jauhi pintu-pintu fitnah, lorong-lorong kemaksiatan, jauhi semua itu sehingga suami jadi percaya kepada diri. Begitu pula dengan para suami ya. Masya Allah. Jamaah, fitnah terbesar dalam kehidupan ini adalah wanita. Maka tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Jauhin tempat-tempat bercampur baurnya laki dengan perempuan. Jamaah. Allahu Akbar. Ana dapat anak-anak kemarin nyampaikan, Mbak, apa benar ungkapan ini? Katanya cinta pertama itu nggak mati. Cinta pertama itu tidak mati. Tapi ini ada yang mengatakan cinta pertama tidak mati, tapi kalau ada cinta selanjutnya, cinta pertama dikubur hidup-hidup. Jadi dia tidak mati, dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka hati-hati. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustadz mau nanya, apa yang lebih baik membaca Al-Quran dengan pakai HP atau mushaf? Ahibati fillah, mushaf ini ada hukumnya. Handphone bisa dipegang oleh siapa saja. Handphone antum bawa ke toilet nggak ada masalah. Handphone dipegang oleh yang bersuci, yang tidak bersuci, yang datang bulan, yang tidak datang bulan, boleh. Tapi kalau mushaf, la yamassuhu illal mutahharun. Illal mutahharun. Atau hadis Nabi SAW mengatakan la yamassul mushaf illa tahir. Nggak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Jadi ketika antum memegang mushaf, maka berbeda dengan antum memegang handphone. Ada ibadah terkhusus kita dengan mushaf itu. Maka kalau dikatakan lebih utama mana, ya lebih utama pegang mushaf. Tapi kalau bicara bacaannya, ya sama aja antum membaca lewat mushaf atau lewat handphone, dari sisi satu huruf dapat 10 kebaikan, ya tetap gitu loh jamaah. Seperti itu. Jadi kalau antum di masjid, usahakan bacanya pakai mushaf lah. Kalau antum suci, antum pegang mushaf. Tapi kalau enggak, pegang handphone, enggak ada masalah. Jadi tetap kalau bicara bacaannya,
insya Allah tetap pahalanya. Tapi kalau bicara memegang mushafnya itu ada ibadah tersendiri di mana kita tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam kondisi suci. Wallahu a'lam bishawab. Ana mau bertanya, makom itu apa Ustaz? Makom itu kedudukan. Jadi ada sebagian yang membagi agama itu menjadi 4 bagian. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Atau ma'rifat hakikat, lupa. Itu ada yang membagi seperti itu. Pembagian agama yang sebenarnya itu, yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Itu yang Nabi SAW menjelaskan. Jadi orang yang merasa makomnya berbeda, kedudukannya sudah berbeda. Dia sudah nggak wajib lagi melaksanakan syariat gitu. Ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini kayaknya perlu ditanyakan kepada Ustadz yang ahli. Afwan Ustadz, anak ingin bertanya, apakah mengadakan acara menukar hadiah termasuk di antara gharar? Menukar hadiah. Kalau saling memberikan hadiah itu boleh. Tapi kalau menukar hadiah gimana ya? Hah? Oh iya kan saling, Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiah, bukan tukar hadiah. Itu saling memberikan hadiah. Kita diperintahkan hal itu. Bukan antum berbagi hadiah, ya Allah ternyata ana dapat jelek. Enggak, jangan. Itu akadnya tukar menukar akhirnya, enggak, saling memberikan hadiah itu. Kemudian anak punya pembantu yang ia mengeluhkan sulit dapat jodoh atau tidak laku-laku. Kira-kira apa penyebabnya seorang tidak dapat jodoh? Dan apakah ada doa amalan yang dapat memudahkan datangnya jodoh? Banyak istighfar. Suruh banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Lalu berusaha. Bagaimana berusahanya? Ya dicarikan jodoh, karena orang-orang sekarang itu tidak tahu cara mencari jodoh, atau enggak semuanya ya, kecuali dengan cara pacaran. Jadi engkau perlu menawarkan diri. Ya kalau dalam Islam boleh menawarkan putrinya atau menawarkan dirinya pun boleh kepada orang yang soleh tentunya. Dengan cara umpamanya lewat orang lain, sebagaimana Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW lewat sahabatnya Khadijah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan putrinya. Antum bisa bayangin ya, kondisi masyarakat yang begitu indahnya di masa Nabi SAW. Umar datang kepada Abu Bakar, yang Abu Bakar sudah punya istri, dikatakan kepadanya, Abu Bakar, engkau nggak mau nikah sama putriku. Kira-kira kalau sekarang ada orang menawarkan putrinya dengan orang yang sudah punya istri, apa kata orang? Allah, ini merusak rumah tangga. Jadi memang perlu diperbaiki kondisi masyarakat kita. Enggak boleh nawarkan kepada orang yang baik, yang soleh, tawarkan dia. Umar tawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar nggak mau. Tawarkan kepada Utsman. Utsman ini menantunya Nabi SAW. Bagaimana ya Utsman ditawarin putrinya Umar, padahal dia menikah sama putrinya Nabi Muhammad SAW. Emang nggak apa-apa gitu. Tidak dikatakan oh ini merusak. Gimana orang ini sudah punya istri, putri Nabi, ditawarin perempuan lagi. Maka nggak apa-apa menawarkan diri kepada orang yang soleh, nggak ada masalah. Baik itu mau duda, mau dia perjaka, atau dia sudah punya istri. Janganlah Ustaz. Iya kalau ada yang lainnya tafadhol. Yang jelas tawarkan kepada orang yang soleh. Maka datang kepada imam masjid, kepada ustadz di sini, ustadz anak punya putri, mungkin adalah ikhwan-ikhwan yang mau menikahi. Kalau dia bicara ART juga ya. Barakallahu fikum. Nah, tadi ustadz bilang sohib bisa memberikan syafaat. Apakah boleh kalau kita bilang nanti kalau saya belum masuk surga, tolong cari saya? Ucapan itu tidak disyariatkan. Antum cari orang baik, bersahabatlah dengan sahabat yang baik.
Karena kalau benar cinta antum sama dia karena Allah, dia akan cari antum. Karena pada hari kiamat itu jamaah Allah sebutkan orang itu lari dari orang tuanya. Lari dari pasangan hidupnya, lari dari anaknya, semua memikirkan nafsi. Tapi ketika dia masuk surga, baru nanti di sana kalau dia punya cinta karena Allah, dicari antum. Jadi nggak perlu mengatakan nanti kalau ada anak, cari anak. Mungkin antum ada di surga yang lebih tinggi derajat. Allahu a'lam. Jadi ucapan itu bukan ucapan yang dianjurkan untuk disampaikan ketika kita berteman, tapi bertemanlah karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan cari antum. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Afan, saya seorang mu'alaf dan saya diajarkan untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tapi ada kisah seorang wanita malam memberi minum seekor anjing. Beliau masuk surga. Anjing itu haram dan wanita malam itu menjalankan larangan Allah. Kenapa Allah membersihkan beliau? Kenapa Allah mengasihkan beliau masuk surga? Apakah orang yang menjalankan perintah Allah sudah pasti masuk surga? Masya Allah. Begini jemaah. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Bukan berarti pelaku dosa nggak bisa berbuat baik. Kadangkala kita melihat ada seorang masih berbuat haram, tapi dia sholat, masih sholat. Lalu kawannya mengatakan, aduh apa gunanya sholatmu kalau engkau masih haram? Nggak boleh. Jadi kita dukung dia sholat dia, bagaimana kita berusaha mendakwain dia meninggalkan yang haram. Yang Nabi ceritakan, baghi min baghaya Bani Israel, memberi minum seekor anjing. Pertanyaannya, memberi minum seekor anjing perbuatan baik apa tidak? Perbuatan baik. Sampai Nabi SAW mengatakan di setiap yang ada, setiap makhluk hidup, itu kita dapat pahala ketika berbuat baik kepada mereka. Dan perempuan malam ini, pelacur ini jemaah, dia memberikan minum kepada seekor anjing tanpa ada satupun manusia yang melihatnya. Ini menunjukkan bagaimana keikhlasan dia. Allah tahu dengan isi hati perempuan ini. Ketika dia memberikan minum kepada anjing tersebut, Allah kasihkan hidayah kepada dia. Allah berikan kepada dia petunjuk di jalan-jalan kebaikan. Para ulama menyebutkan, boleh jadi wanita ini setelah dia memberi minum anjing itu, dia tidak lagi berbuat dosa, berhenti berbuat dosa. Berhenti menjadi pelacur. Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, beliau pernah cerita. Kejadian ada seorang laki-laki, peminum dia. Di sana di Arab sana. Di pagi hari yang begitu dinginnya, dia pakai jaket ya. Dia mau minum tapi perutnya masih kosong. Maka dia berangkat ke minimarket untuk beli makanan. Supaya makan baru minum. Lagi berangkat ke minimarket, dia ngelihat ada satu anak anjing kedinginan jemaah. Kelihatan lah bagaimana anak anjing itu kedingin ya, ditinggal sama ibunya mungkin. Kesian tahu-tahu anak ini jemaah. Akhirnya dia ambil itu anjing, dia masukkan ke jaketnya. Dia berangkat ke minimarket, nggak jadi dia beli makanan untuk minum. Akhirnya dia beli makanan buat anak anjing itu. Dibawa, dikasih makanan, terus dia nggak jadi minum, dia tidur ya. Setelah bangun tidur disebutkan dia jadi benci sama yang namanya minum. Itu hidayah dari Allah. Jadi ketika kita berbuat baik, ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan berikan hidayah kepada kita sehingga kita dijauhkan dari perbuatan dosa. Begitu pula insya Allah dengan pelacur tadi, yang dia memberikan minum seekor anjing, kemudian Allah ampuni dosa-dosa dia dan Allah masukkan dia ke surga. Artinya orang diampuni dosanya boleh jadi dengan dijaga supaya dia tidak berbuat dosa lagi setelah diampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, rasa ini pertanyaan yang terakhir. Minta maaf mungkin banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Ustaz, doakan saya bisa masuk surga tanpa hisab, Ustaz. Sama kita ini kepingin masuk surga tanpa hisab jamaah.
Allahu Akbar. Semoga kita semua dimasukkan surga tanpa hisab. Tapi saya takut hisab. Saya takut hisab saya dengan mantan pacar dulu, Ustaz. Bolehkah meminta maaf tanpa menyebutkan kezaliman kita, Ustaz? Dan di sisi lain saya juga sering meminjami hutang kepada orang lain. Tapi rata-rata jarang yang mengembalikan, Ustaz. Jadi saya malas bertengkar dengan uang atau piutang tersebut. Apakah kezaliman saya terhadap mantan pacar bisa impas, Ustaz? Imbang dengan piutang orang lain itu, Ustaz. Ya jemaah, kalau bicara dosa yang kita lakukan kepada orang lain, syarat tobatnya itu selain menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi, tambah satu lagi apa? Meminta maaf, minta dihalalkan. Itu harus kita lakukan. Tapi ada kondisi kalau kita sebutkan kezaliman kita, akhirnya dia akan tidak bertegur sapa sama kita. Menyebabkan orang itu berbuat dosa akhirnya. Seperti kalau ada orang yang suka kita ribain ya. Kalau kita ngomong sama dia, ana pernah ngomongin antum gini, akhirnya dia tidak menegur kita. Maka jangan. Antum cukup datang kepada dia, ana minta maaf. Banyak dosa ana sama antum. Lalu yang kedua, antum doakan dia. Antum doakan dia. Doakan terus supaya nanti ketika hari kiamat dia datang menuntut, ternyata tahu, oh fulan ternyata suka ribain ana. Dalam persidangan itu antum sudah punya doa-doa yang untuk dia, untuk menebus kesalahan antum. Maka berkaitan dengan mantan pacar, ini anak nggak tahu kenapa antum tidak mau menyebutkan kesalahan antum sama dia. Kalau antum pernah mukul dia, pernah memaki dia, pernah apa umpamanya, maka antum sebutkan, ana minta maaf atas semua kezaliman yang pernah aku lakukan. Kemudian antum banyak doakan dia, berbuat baik kepada dia, semoga itu menghapuskan. Kalau bicara apakah antum tadi yang memberikan utang kepada orang, kemudian mereka nggak bayar, apakah bisa impas? Nanti pada hari kiamat akan terjadi penimbangan. Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan dapat kehidupan yang penuh dengan kesenangan. Dan berbuat baik kepada orang lain, khususnya membebaskan utang ya, kepada orang-orang yang tidak bisa bayar utang, itu termasuk amal soleh yang menyebabkan Allah kasihan sama kita. Dalam sebuah hadis disebutkan ya, ketika terjadi persidangan hari kiamat, ada seorang hamba yang nggak punya kebaikan, ya, artinya sedikit kebaikan dia. Lalu para malaikat menyebutkan, ya Allah, dia punya kebaikan, dia suka ngutangin orang,